Halo semuanya, aku Vina Zafira NIM 140124129. Selamat datang di video praktikum Fisrap dan selamat menyaksikan. Dalam video ini saya akan menampilkan rangkaian kegiatan praktikum yang telah dilakukan selama 1 semester di sesi UAS. Kegiatan pertama adalah hipofisasi dan induksi pemijahan yang bertujuan untuk merangsang kematangan genat dan proses pemijahan ikan melalui proses hormon. Nah, untuk selanjutnya praktikum seks reversal dan identifikasi kelamin menggunakan metode asetokarmin. Di dalam kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh perlakuan terhadap diferensiasi kelamin serta mengamati jaringan gonad guna menentukan jenis kelamin ikan secara mikroskopis. Dan pada kegiatan terakhir dilakukan evaluasi kualitas sperma dan cryopreservasi. Pengamatan kualitas sperma meliputi parameter seperti motilitas dan viabilitas, sedangkan cryopreservasi bertujuan menyimpan sperma dalam suhu sangat rendah agar tetap dapat digunakan pada waktu yang mendatang. Dan melalui praktikum-praktikum ini kami memperoleh pemahaman mengenai teknologi reproduksi ikan yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembenihan dan pengembangan budidaya perikanan. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini, praktikum yang dilakukan berjudul hipofisasi dan induksi pemijahan. Nah, prosedur pertama yang kami lakukan adalah dengan menimbang bobot ikan yang akan diinjeksi. Penimbangan ini dilakukan untuk perhitungan dosis hormon yang akan diberikan nantinya, dan ikan kami itu memiliki bobot 0,244 kg. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan ikan mas dengan dosis hormon ovaprim 0,6 ml per kilogram. Untuk teknik yang kita lakukan di sini adalah dengan metode intramuskular, yaitu dengan menginjeksi langsung dengan menggunakan siring ke otot punggung dekat sirip dorsal ikan. Nah, teknik ini dilakukan dengan kemiringan siring 45 derajat agar penyuntikan langsung dilakukan ke otot ikan dan tidak menyakiti ikannya. Setelah perhitungan dosis didapatkan sebesar 0,1464 ml ovaprim yang perlu diinjeksikan dan diencerkan dengan 0,4392 ml larutan fisiologis dengan perbandingan 1:3. Nah, dari kedua hitungan tersebut didapatkan dosis pengenceran yaitu 0,1464 ditambah 0,492 sama dengan 0,5856 ml per ekor ikan. Nah, selanjutnya adalah proses hipofisasi, yaitu metode pemijahan buatan yang memanfaatkan penyuntikan kelenjar hipofisa untuk perangsang dan mempercepat proses pemijahan ikan. Pada praktikum kali ini, kelenjar hipofisa yang akan kita cari adalah hipofisa dari ikan mas. Metode yang kami gunakan yaitu dengan memotong ikan kepala ikan emas dengan membelah tengkorak ikan, dilanjutkan dengan pengeluaran otak dan pengambilan kelenjar hipofisa. Kelenjar hipofisa sendiri terdapat pada bagian ventral otak yang posisinya tepat di bawah hipotalamus atau bagian otak itu sendiri, dengan ciri berbentuk bulat dan berwarna putih keruh. Pada praktikum kali ini kami mendapatkan ketiga kelenjar hipofisa dari ikan mas yang selanjutnya akan diawetkan dengan larutan formalin seperti pada video. Hipofisasi ini dilakukan nantinya untuk didonorkan ke ikan lain sebagai induksi pemijahan. Oke, gitu aja. Mungkin kita saatnya next ke video selanjutnya. Nah, pada praktikum kali ini aku akan membahas tentang seks reversal dan pengecekan jenis kelamin ikan nila menggunakan metode asetokarmin. Pengertian seks reversal sendiri merupakan teknik untuk menghasilkan ikan jantan melalui perlakuan pada fase larva. Karena pada fase ini jenis kelamin masih dapat dipengaruhi misalnya dengan hormon 17 alfa metil testosteron di ikan nila. Untuk percobaan pada praktikum kali ini dilakukan dengan mengambil gonad ikan nila dan kemudian dipreparasi di atas kaca objek dan diberi warna dengan asetokarmin, lalu diamati menggunakan mikroskop perbesaran 10x40. Nah, di video yang ini kita akan mengambil gonadnya dengan membelah
dari perut ikan nila. Lakukan dengan hati-hati karena takut mengenai dari gonadnya ini teman-teman. Lalu dia lakukan pengambilan semua bagian organ dalamnya, dikeluarkan dan kita ambil dari gonadnya yang berwarna putih dan panjang, dia tuh bentuknya lurus gitu, dua. Setelah itu kita ambil dengan cara menggulungkannya atau melilitkan hati-hati, lalu diletakkan di kertas objek. Seperti itu. Nah, ini dia perlakuan ke kertas objeknya. Kita akan mencacah-cacah nih. Semakin banyak dicacah-cacahnya, itu semakin baik. Nah, seperti ini. Kita bikin setipis mungkin untuk preparasinya, untuk biar nanti di mikroskop nggak terlalu menumpuk-numpuk gitu. Nah, ini salah satu yang bagus. Seperti itu. Lalu kita berikan larutan asetokarminnya. Nah, disclaimer di sini harus pakai sarung tangan ya teman-teman, karena ini adalah asam, takutnya cedera kitanya. Oke, bawa hati-hati ke mikroskop. Dan di sini kita amati masing-masing gonadnya. Untuk gonad ikan betina menunjukkan adanya oogonium dan penikuler nih, seperti pada mikroskop nanti. Sedangkan gonad jantan menunjukkan adanya sel germinal cyst, spermatosit, dan spermatid. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. Nah, udah pada ngerti semua kan tentang penjelasan tadi? Untuk sekarang, kita next ke video selanjutnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan aku Vina Zafira, NIM C140124109 dengan video praktikum face wrap yang berjudul pengecekan kualitas sperma dan kriopreservasi. Nah, pada video yang ini, itu kita mengecek dari viabilitas dan juga motilitas dari sperma yang kita ambil sebelumnya. Untuk pengambilan sperma ikan ini, kita mengambil dari sperma ikan mas dengan cara stripping. Dan dilakukan pengenceran sebanyak 1:9 dengan menggunakan larutan Ringer. Serta cek viabilitas dan motilitas ini dilakukan sebelum dan setelah perlakuan kriopreservasi. Nah, untuk kriopreservasi ini dilakukan dengan krioprotektan yang terdiri dari kuning telur sebanyak 9% sebagai krioprotektan ekstraseluler dan juga DMSO 10% sebagai krioprotektan intraseluler. Nah, untuk kriopreservasi ini dilakukan dengan perlakuan equilibrium, pre-freezing, freezing, dan thawing. Nah, yang pertama ada equilibrium, yaitu pemasukan dari sperma yang kita udah siapkan tadi ke dalam kulkas sebesar suhunya minus 4-5 derajat Celcius aja. Biar si sperma ini nggak ada cold shock-nya. Istilahnya tuh untuk menyesuaikan perlahan-lahan. Jadi nggak bisa langsung ke suhu minus 196 derajat Celcius dengan nitrogen cair nih teman-teman. Jadi kita lakukan dulu dengan equilibrium minus 4-5 derajat di 3-5 menit. Terus ada pre-freezing, yaitu dengan menambahkan si sampel kita ini di atas uap daripada si nitrogen cairnya. Jadi itu sekitar minus 79 derajat Celcius. Nah, setelah itu dilakukan dengan 3-5 menit juga. Nah, setelahnya udah sampai waktu tertentu, kita langsung masukin ke nitrogen cairnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara masukin si sampelnya dengan ke tabung dan juga disumpal atau diganjel gitu dengan aluminium foil biar si sampelnya ini enggak ke atas-atas. Nah, setelah proses freezing, ketika kita mau menggunakan kembali spesies sperma ini, kita lakukan proses selanjutnya yaitu thawing, yaitu pencairan kembali dari sperma yang beku dengan menggunakan alat water bath. Nah, di sini merupakan motilitas dari
sperma ikan yang telah dilakukan perlakuan kriopreservasi. Selanjutnya, kita lakukan pengamatan viabilitas sperma setelah perlakuan kriopreservasi. Dan di sini kita menggunakan pewarna iosin yang menunjukkan kalau misal merah itu dia tandanya sel spermanya sudah mati. Oke, mungkin segitu aja video recap Fisrep sesi UAS dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Fira Zafira, NIM 1401219. Izin pamit undur diri. Bye bye.